Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rian Harpermana, dosen dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar sistem informasi. Nah, kenapa sih sistem informasi jadi sangat penting peranannya bagi peningkatan layanan asuhan keperawatan? Ini ada beberapa faktor nih. Yang pertama memang saat ini kebutuhan terhadap layanan itu jadi semakin rumit ya. Kemudian orang juga ingin mengakses layanan yang serba cepat. Dalam beberapa detik saja, dalam hitungan menit saja, layanan harus bisa sampai. Dengan menggunakan handphone saja, gimana caranya layanan bisa langsung tersedia. Nah, jadi di sini muncul kebutuhan akan informasi yang berkualitas, data yang tepat gitu ya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh penyedia jasa layanan, khususnya layanan keperawatan atau kesehatan. Nah, kebutuhan-kebutuhan tadi dibarengi dengan teknologi informasi yang semakin kesini, semakin canggih gitu ya. Sekarang orang sudah bisa mengakses layanan kesehatan melalui handphone, orang sudah bisa berkonsultasi melalui telekonferensi, orang sudah bisa membooking layanan kesehatan menggunakan handphone, dan lain sebagainya. Itu dari segi aspek layanannya ya. Nah, berikutnya, dari segi manajemen, sistem informasi juga ini memudahkan seorang manajer keperawatan untuk mengambil keputusan ya. Dan juga mencoba memecahkan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan manajemen keperawatan dalam sebuah area praktek keperawatan. Kemudian, sistem informasi juga bisa menjadi penunjang, bahkan menurut saya, ini menjadi layanan yang utama, sehingga si sistem informasi ini menjadi aspek utama dalam menciptakan sebuah layanan asuhan keperawatan yang efektif dan juga efisien. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, area pengembangan sistem informasi khususnya di keperawatan itu ada di beberapa area. Pertama di client care atau asuhan keperawatannya sendiri, kemudian terkait riset, kemudian terkait pendidikan keperawatan, dan juga administrasi. Nah, yang paling pesat berkembang sebelum-sebelumnya adalah di area administrasi. Kenapa? Karena area administrasi ini yang berhubungan erat dengan kegiatan sustainability dari layanan, karena dia berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Dalam konteks memberikan pelayanan kesehatan, ya, sebuah institusi memerlukan sumber daya utama, dan salah satu sumber daya utama yang dibutuhkan yaitu informasi, dan ini termasuk data ya. Ini diantara 5 sumber daya utama yang diperlukan untuk pengelolaan layanan kesehatan. Diantaranya ada manusia, material, mesin, money atau uang, dan juga informasi. Nah, oleh karena itu, informasi ini sangat berharga dan perlu didapatkan, kemudian perlu dikelola, kemudian perlu didokumentasikan, dan perlu dianalisis dengan baik. Dari definisinya, ini informasi, kita menjelaskan dulu informasi ya. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau masa mendatang. Ini menurut MacLeod. Kemudian informasi juga bisa didefinisikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti
bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Informasi juga bisa diartikan sebagai hasil pembentukan, penyusunan, pengorganisasian, atau pengubahan data yang menambahkan tingkat pengetahuan. Ya. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan di sini adalah bahwa informasi adalah awalnya dari sebuah data, kemudian data itu bisa berupa angka, ya, atau berupa kata-kata, gitu ya. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang data, ya. Nah, data ini yang tadinya abstrak, hanya angka-angka, tapi bagaimana sih data itu kemudian bisa kita analisis, bisa kita cari hubungan satu data dengan data yang lainnya, sehingga menjadi sebuah arti dan menjadi informasi. Kemudian informasi itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam rangka mengelola layanan kesehatan atau keperawatan. Seperti itu. Sebagai contoh, bagaimana data bisa menjadi informasi yang bermakna dan diimplementasikan dalam meningkatkan layanan kualitas keperawatan adalah contohnya kalau seorang manajer ingin melihat kualitas layanan keperawatan dengan cara menyebarkan angket atau rating kepada pasien, ya. Terus ada pertanyaan, seberapa puaskah Anda dengan kualitas layanan perawatan? Dan itu nanti hasilnya adalah angka. Nah, angka ini akan menjadi informasi bahwa misalkan ternyata kualitas layanan keperawatannya dari 0 sampai 10 itu kebanyakan, misalkan taruhlah dari 100 orang itu rata-rata menjawab 4. Berarti cukup buruk gitu ya. Itu buruk dan terus gimana caranya manajer keperawatan ini ingin meningkatkan kualitas layanan perawatannya. Nah, dia bisa mengkorelasikannya dengan kualitas SDM-nya misalkan. Gimana sih karakteristik kualitas SDM? Apakah banyak profesional nurse-nya atau kebanyakan hanya vokasi misalkan? Atau berapa sih jumlah perawat spesialisnya gitu. Nah, ternyata setelah dihubungkan, oh ternyata SDM di rumah sakit saya misalkan kebanyakan memang vokasi, sehingga mungkin itu kalau dikorelasikan itulah yang menyebabkan kualitas layanan keperawatannya buruk, ya. Sehingga dari situ seorang manajer akhirnya bisa mengambil keputusan, oke, kita harus meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan kualitas layanan keperawatan. Ciri-ciri dari data yaitu data yang telah diolah mempunyai makna, ya. Dia berguna bagi penerimanya. Ya, jadi tadi misalkan angka 4, misalkan rata-rata 4. Apa sih artinya gitu? Apakah itu buruk atau apakah itu baik gitu. Kemudian dia menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata, ya. Misalkan tadi berarti kalau 4 artinya apa kenyataannya memang dari hasil pengukuran kualitas layanan keperawatannya digambarkan atau dipersepsikan buruk oleh pasien. Kemudian untuk tujuan tertentu, ya, tadi setelah dia dalam hal ini si manajer mengambil keputusan bahwa akhirnya dia harus meningkatkan kualitas SDM-nya, seperti itu. Berikutnya, kita melihat informasi dari jenis, ciri, dan penggunanya. Pertama ada informasi formal, ya, yang dirilis dengan menggunakan ketentuan formal, ada suratnya misalkan. Kemudian informal itu kalau dari pemberitahuan verbal misalkan, ya. Kemudian dari ciri-cirinya, ini informasi itu harus sesuatu yang terbaru, ya. Tidak mengulang-ulang. Kemudian tepat waktu, ya, kalau yang kita lihat adalah kualitas layanan keperawatan tahun 2020, ya harus dirilis tahun 2020 juga segera gitu, nggak harus menunggu tahun 2021 karena tidak tepat lagi waktunya.
Kemudian relevan ya, jadi kalau misalkan mau melihat informasi ya sumbernya harus relevan. Kualitas keperawatan ya lihatnya dari pasien gitu ya, jangan ditanyain perawatnya gitu kan. Kemudian konsisten artinya siapapun yang melihat informasi itu ya, kalau misalkan si A menyebar angket yang sama, si B menyebar kuesioner yang sama tentang kualitas layanan keperawatan, oh ternyata hasilnya sama, itu berarti relevan seperti itu. Kemudian konsisten ya. Kemudian penyajian dalam bentuk yang sederhana, ini artinya penyajiannya harus dipresentasikan dalam bentuk sederhana. Artinya kalau ada ribuan data gitu ya, orang akan sulit untuk menafsirkannya. Nah, makanya itu kita harus pintar dalam mengemas menjadi bentuk yang lebih sederhana. Maka ada yang disebut dengan infografis ya, ada tabel, ada grafik. Kemudian pengguna informasi ya, ini kalau dari konteks manajemen sebetulnya ini ada yang low level managers, ada yang middle level managers, ada yang top level managers ya. Lalu berikutnya, ini data harus bersifat objektif ya. Jadi dari ciri-ciri tadi ya, kita bisa menyimpulkan, atau dari ciri-ciri informasinya kita bisa menyimpulkan ini dalam sebuah bagan bahwa kualitas informasi itu tergantung dari akurasinya, ketepatan waktu ya, kejelasan dan relevansi gitu ya. Jadi kalau akurasi itu akurat, memang betul kok setelah dicek ke pasiennya langsung, kebanyakan memang orang tidak puas misalkan dengan layanan keperawatannya. Ternyata betul ketika di cross check gitu ya, dalam memberikan layanan keperawatan, perawatnya misalkan kurang bagus, kemudian tepat waktu dalam penyampaian informasinya ya, kemudian kejelasan artinya detail-detailnya informasi tersebut bisa dilihat gitu ya, data-data tersebut jelas gitu ya, siapa yang berapa rata-ratanya, berapa nilai tertinggi, berapa nilai terendahnya gitu. Kemudian relevan ya, tadi sudah dicontohkan. Nah, ini artinya data bersifat objektif dan dia sangat bergantung bagi si penerimanya. Oke. Kemudian fungsi-fungsi informasi ini pertama meningkatkan pengetahuan bagi si user ya. Jadi kalau dalam bentuk sistem atau aplikasi ya. Jadi kita bisa lebih tahu, misalkan kalau memilih kalau melihat kualitas asuhan keperawatan, kita jadi tahu ternyata selama ini yang dikerjakan itu belum maksimal seperti itu. Berikutnya, mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan bagi si usernya ini misalkan manajer gitu ya. Jadi dengan data tersebut, saya bisa mengambil keputusan dan berdasarkan data yang valid dan relevan bahwa ya kualitas layanan keperawatan itu berhubungan misalkan dengan kualitas SDM. Jadi saya harus meningkatkan atau menambah lagi jumlah SDM yang dengan pendidikan yang tinggi misalkan. Kemudian menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Ini maksudnya valid dan reliable ya. Berikutnya ke definisi sistem informasi ya. Ini adalah suatu sistem dan suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Ini kalau konteksnya sepertinya lebih ke administratif ya. Dan juga manajerial. Nah, kemudian definisi berikutnya, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan
berbagai media untuk menampilkan informasi ya. Nah, kalau kalian nanti mahasiswa punya definisi yang lain, silahkan. Ada yang terbaru, silahkan bisa dicantumkan di forum diskusi. Dilihat dari komponennya, ini ada beberapa. Pertama, blok masukan atau input, kemudian blok model, blok keluaran atau output, dan blok teknologi ya. Kalau sistem informasi ini dilihat dari komponennya ya, komponen inputnya atau masukan. Ini ada data, metode, media mengumpulkannya seperti apa, dan pemasukan datanya seperti apa, cara inputnya. Kemudian model sistem informasi ini ada prosedurnya, logika, model matematika yang digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis data menjadi informasi ya. Kemudian blok keluaran atau output. Nah, ini ada informasi atau dokumentasi yang berkualitas ya. Berikutnya dari segi teknologinya, ini ada hardware, software, dan brainware ya. Kalau hardware kita ya seperti apa komputernya atau laptopnya. Software itu aplikasi di dalam sistem komputernya. Kemudian brainware itu ya manusia yang menganalisisnya ya. Jadi yang paling penting justru menurut saya adalah bagaimana manusia yang memiliki sistem di otaknya gitu, yang lebih canggih, dia bisa menganalisis sebuah data. Kegiatan informasi ini ada 3. Yang pertama, menerima data sebagai masukan atau input, kemudian memproses data tersebut, dan kemudian memperoleh informasi sebagai luaran ya. Ini meliputi semua jenis informasi, ada yang manual, elektromekanis, ataupun yang sistemnya komputer, atau yang ada yang mengkategorikannya, ada yang manual, semi manual, dan juga yang otomatis seperti itu. Kalau kita melihat siklus informasi ya, bisa seperti ini. Ini ada data ya, di situ ada kita mulai dari input ya, kemudian ya berupa data. Misalkan kalau kita membayangkan yang tadi, manajer membagikan kuesioner atau survei tentang kualitas layanan keperawatan, kemudian inputnya berupa data, kemudian diproses. Kalau kita pakai Google Form misalkan ya, masuk ke Google Sheet, kemudian diproses ya, kemudian menjadi output atau informasi ya, kemudian nanti akan dilihat oleh penerima ya, kita ya, misalkan kita taruhlah sebagai manajer gitu ya, oh seperti ini datanya gitu ya. Kalau di Google Form juga udah ada alat analisisnya yang otomatis ya, ada yang bentuknya grafik, ada yang bentuknya pie chart gitu ya. Kemudian keputusan dari tindakan tersebut, oh jadi harus seperti apa nih yang harus dikerjakan gitu ya, untuk meningkatkan kualitas layanan keperawatannya. Kemudian hasil dari tindakan tersebut ya dievaluasi kembali ya, dengan tadi misalkan ada hubungannya dengan SDM ya, berarti tahun depan kita rekrut SDM lebih banyak yang berkualitas dengan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian dievaluasi lagi gitu, setelah merekrut banyak profesional keperawatan yang pendidikannya lebih tinggi, kemudian dievaluasi dan diambil lagi datanya gitu. Kita survei lagi tahun depannya, ada peningkatan atau tidak nih layanan kualitas keperawatannya.